Debat publik kedua, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat. Calon gubernur pasangan nomor urut 1, Siti Rohmi Jalilah, mulai berani menyerang. Saat Mek Iqbal sebagai duta besar di Turki, itu justru jumlah wisatawan Turki yang datang ke NTB itu sangat sedikit. Pada debat publik pertama, pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat yang digelar di Hotel Lombok Raya, Kota Mataram, pada Rabu 23 Oktober 2024 lalu. Pasangan nomor urut 1, pasangan Siti Rohmi Jalilah dan Musyafirin, tampak cukup kalem dan hanya bereaksi untuk merespon pertanyaan yang ditujukan kepadanya. Di mana tema debat publik pertama itu adalah reformasi birokrasi dan pelayanan publik untuk kesejahteraan rakyat. Hal ini berbeda dengan penampilan pada debat publik kedua, pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pilkada 2024, yang dilaksanakan di Lombok Raya Hotel Mataram, Jumat 8 November 2024 ini. Di mana tema dalam debat publik kedua ini, yaitu pengembangan potensi daerah untuk kemajuan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam debat publik kedua, pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, pasangan nomor urut 1, terutama calon gubernur Siti Rohmi Jalilah, mulai berani menyerang. Setidaknya, ada 2 peristiwa dalam debat publik kedua, pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat ini yang terlihat. Calon gubernur dari pasangan nomor urut 1, Siti Rohmi Jalilah, mulai berani menyerang. Pertama, ketika memberikan respon atas jawaban pasangan lalu Muhammad Iqbal dan Indah Damayanti Putri, yang menjawab pertanyaan yang dibuat oleh panelis yang dibacakan oleh moderator. Kedua, pada saat sesi tanya jawab antar pasangan calon, di mana pada sesi itu, pasangan Siti Rohmi Jalilah dan Musyafirin diberikan kesempatan memberikan pertanyaan yang ditujukan kepada pasangan lalu Muhammad Iqbal dan Indah Damayanti Putri. Kedua peristiwa itu sebagai berikut. Pada sesi pertanyaan dari panelis, yang ditujukan kepada pasangan lalu Muhammad Iqbal dan Indah Damayanti Putri, ditanyakan strategi yang akan ditempuh oleh pasangan calon bila terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat pada Pilkada 2024 ini, terkait terjadinya pengurangan lahan hutan atau deforestasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Calon gubernur nomor urut 3, lalu Muhammad Iqbal, selain memberikan jawaban atas pertanyaan panelis, juga mengkritik kontestan Pilgub 2024 ini, yang sebelumnya menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat hasil Pilgub 2018. Gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat periode 2018 hingga 2023, pada Pilgub 2018, yaitu pasangan Zulkifli Mansyah dan Siti Rohmi Jalilah. Dengan programnya, yaitu Nusa Tenggara Barat Gemilang dinilai gagal dalam mengurangi deforestasi. Kita melihat memang problem kita sekarang terjadi kekurangan air bersih, terjadi kekurangan air irigasi karena catchment areanya berkurang. Jadi mau tidak mau ke depan yang paling mendesak untuk kita lakukan itu adalah penghijauan atau reboisasi kembali. Memang pasangan Gemilang dulu pernah menargetkan kalau nggak salah 128 ribu tutupan baru yang akan dilakukan reboisasi, tetapi kenyataannya justru kita mengalami selama 5 tahun deforestasi hampir 50%. Mendengar jawaban yang disampaikan oleh calon gubernur dari pasangan nomor urut 3, yaitu lalu Muhammad Iqbal tersebut, calon gubernur dari pasangan nomor urut 1, dan Siti Rohmi Jalilah, ketika diminta untuk melakukan respon atas jawaban tersebut, mengatakan bahwa tanggung jawab mencegah deforestasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak semata-mata pemerintah provinsi, tetapi banyak pihak,
termasuk pemerintah kabupaten. Ia pun mengungkapkan bahwa pada saat calon wakil gubernur pasangan nomor urut 3, yaitu Indah Damayanti Putri, menjabat sebagai bupati, daerahnya termasuk mengalami deforestasi besar di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan perlu diketahui bahwa kalau kita melihat alih fungsi hutan, Kabupaten Bima itu banyak sekali loh Bu. Jadi itu tidak bisa mengandalkan provinsi saja, tapi harus betul-betul kita jaga karena yang punya wilayah itu adalah kabupaten kota. Karena yang namanya merambah hutan itu harus betul-betul komitmen yang tinggi antara provinsi, kabupaten kota dengan pihak-pihak terkait, semua harus kita bersama-sama. Senada dengan apa yang disampaikan oleh pasangan calon nomor urut 1, pasangan nomor urut 2 melalui calon wakil gubernurnya, Muh Suhaili Fadil, menyatakan bahwa usaha mengatasi deforestasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat diperlukan dukungan dan kerjasama semua pihak. Kalau saya mendengar pertama dari jawaban nomor 03 tadi, menurut saya tidak fokus dan terlalu melebar. Ya. Kalau pertanyaannya tadi, menurut saya itu, bagaimana strategi Anda, kiranya Anda dipercaya oleh masyarakat untuk mengurangi penebangan hutan dan bagaimana mengurangi korban-korban dari bencana, ya. Ini yang agak kurang fokus tadi menurut saya. Kalau jawaban saya, persoalan yang ada, program pemerintah selama ini untuk penghijauan sudah terlalu lama dan sering dan membutuhkan biaya yang besar. Namun ternyata penghijauan itu tidak kunjung berhasil. Nah, ini tantangan. Ada satu persoalan, keterlibatan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama kita gerakkan. Kami tidak menutupi apa yang terjadi dalam wilayah Kabupaten Bima, tetapi perlu kita ketahui bersama bahwa kewenangan penanganan hutan adalah dalam penanganan provinsi. Pada sesi tanya jawab antar pasangan calon, di saat pasangan Siti Rohmi Jalilah dan Musyafirin diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan lalu Muhammad Iqbal dan Indah Damayanti Putri, calon gubernur dari pasangan nomor urut 1, Siti Rohmi Jalilah, mempertanyakan dampak dari lalu Muhammad Iqbal sebagai duta besar terhadap kemajuan pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mi Iqbal, saya ingin tahu ya bagaimana konsep untuk mendatangkan pariwisata yang sebanyak-banyaknya ke NTB. Karena saya lihat pada saat Mi Iqbal sebagai duta besar di Turki, itu justru jumlah wisatawan Turki yang datang ke NTB itu sangat sedikit. Contoh tahun 2023 saja hanya 60 orang. 60 orang kan sama, satu tahun itu 60 orang kan sama dengan satu bus. Nah, sedangkan konsepnya pasangan nomor 03 kan luar biasa mendunia. Sehingga tentunya saya ada rasa ingin tahu untuk bagaimana sih caranya untuk ini dibandingkan dengan pada saat ada kesempatan pada saat menjadi dubes saat itu. Apalagi mengibalkan orang NTB. Prinsip terpenting dari seorang pemimpin itu adalah adil namanya, harus adil. Pemimpin yang gak adil itu tidak layak disebut pemimpin. Saya jadi dubes di Turki itu dubes Indonesia, bukan dubes NTB. Jadi saya harus memberikan perlakuan yang sama ke semua provinsi yang ada di Indonesia ini. Bahwa turis tidak datang ke Indonesia, ke NTB, ya problemnya NTB kok tidak bisa mengetrek. Saya sudah bawa influencer, saya 3 kali membawa influencer ke NTB, 1 rupiah pun saya tidak dibantu oleh pemerintah NTB. Padahal oleh provinsi-provinsi lain saya diberikan bantuan yang begitu banyak. Hanya NTB, kampung halaman saya sendiri, 1 rupiah pun tidak bantu saya untuk mempromosikan NTB gitu. Jadi bukan salah saya Bu Rohmi, saya memang dubes Indonesia bukan dubes NTB. Baik. Saya rasa tidak pas ya kata adil itu. Karena begini, bukan masalah
ininya ya, tapi jumlahnya yang terlalu kecil dan approach yang tidak ada, komunikasi yang kurang, sehingga memang kita melihat kan tugas Dubes itu salah satu, setahu saya kalau yang namanya Dubes itu juga karena bagaimana caranya untuk berusaha mendatangkan wisatawan ke daerah ya, ke daerah apalagi itu adalah daerah asalnya gitu. Nah, sehingga saya men-stretching itu saja, mungkin di tempat lain mungkin ini, tapi paling tidak approach dan lain-lainnya itu harusnya lebih baik sehingga jumlahnya jangan sampai 1 bus dong. Demikian dulu ulasan terhadap debat publik pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Pilkada 2024 kali ini. Bila berkenan, dapat memberikan penilaian sejauh mana kualitas pasangan calon dalam debat ini. Penilaian, komentar, opini, saran maupun masukan dapat dituliskan di kolom komentar. Terima kasih atas atensinya terhadap tayangan ini. Mohon maaf bila terdapat ketidaksesuaian data dan pengucapan. Semoga bermanfaat. Demikian, sampai jumpa.